terkait impact teknologi informasi terhadap paradigma pendidikan atau cara mengajar kita sebagai pengajar di kelas atau di space atau di ruangan ya. Kemudian terkait karakteristik masyarakat, teknologi informasi juga punya imbas ya, tidak hanya cara belajar dan mengajar, tetapi juga bagaimana sih karakteristik masyarakat ketika mereka menggunakan teknologi informasi dibandingkan dengan di masa di mana belum ada teknologi informasi. Dulu ada istilah literasi. Ya, literasi itu adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya harian. Ya, misalnya adalah baca, tulis, dan hitung. Biasa kita sebut dengan calistung dulu ya. Makanya ketika sekolah ya intinya ya bisa baca, bisa tulis, dan bisa berhitung. Kalau dulu bisa baca, tulis, hitung cukup. Ya. Tapi kalau sekarang di era teknologi informasi, hal tersebut tidak cukup. Atau di era saat ini biasa disebut dengan era postmodern masa postmodern atau postmodern era. Istilahnya bukan literasi yang terbatas baca tulis hitung, tetapi sudah masuk ke literasi digital atau literasi teknologi informasi. Artinya Anda juga dituntut untuk bisa mengoperasikan berbagai macam bentuk produk atau perangkat teknologi informasi sekaligus menghimpun informasi, menelaah informasi yang dihasilkan oleh perangkat-perangkat tersebut. Karena apa? Teknologi informasi saat ini memang tidak bisa lepas dari kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Sehingga kita butuh yang namanya literasi digital. Nah, literasi digital ini ada banyak komponen ya, ada banyak aspek yang bisa dipelajari. Misalnya bagaimana mengajar dan belajar atau mengembangkan diri di era digital semacam ini, kemudian bagaimana cara membuat informasi, membuat konten, mengolah data, bagaimana mengamankan privasi, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana berkolaborasi, bagaimana berinovasi. Itu semua cara-caranya yang kita pelajari di era postmodern ini sangat berbeda jauh dengan era di mana belum ada teknologi informasi. Oke, itu imbas atau efek yang terakhir dari teknologi informasi terhadap paradigma paradigma pendidikan. Dan pasti terhubung ya, inovasi-inovasi yang akan kita hasilkan pasti tidak akan jauh-jauh dari penggunaan teknologi informasi. Oke, mungkin seperti itu untuk materi kedua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.